Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Indah Puspita dengan nomor 41 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ECM itu Error Correction Model. Nah, Error Correction Model ini adalah model ekonometrik yang digunakan untuk mengkaji hubungan jangka pendek antar variabel yang memiliki hubungan jangka panjang, yaitu kointegrasi. Nah, ECM ini menjelaskan bagaimana definisi dari keseimbangan jangka panjang itu diperbaiki secara bertahap melalui dinamika jangka pendek. Kemudian, mengapa harus menggunakan ECM? Nah, ECM ini digunakan ketika yang pertama, data time series itu tidak stasioner di level, tetapi stasioner di phase difference. Kemudian, terdapat hubungan kointegrasi antara variabel, artinya ada keseimbangan jangka panjangnya. Kemudian, ini melihat bagaimana variabel-variabel itu menyesuaikan diri ke arah keseimbangan jangka panjang setelah terjadi gangguan atau shock dalam jangka pendeknya. Nah, siapa yang menggunakan ECM? Nah, yang pertama itu adalah peneliti ekonomi dan keuangan, seperti dalam studi pengaruh cost terhadap ekspor atau impor, atau pengaruh inflasi terhadap investasi, atau dan lain sebagainya. Banyak variabel yang bisa digunakan. Nah, kemudian yang kedua itu pemerintah atau analis kebijakan, yaitu untuk merancang kebijakan berdasarkan hubungan jangka panjang dan penyesuaian jangka pendek atau indikator ekonominya. Nah, kemudian yaitu ada mahasiswa dan akademisi juga yang bisa dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi, tesis, dan disertasi berbasis data time series. Nah, di mana kita bisa menggunakan ECM. Nah, ECM ini banyak digunakan dalam ekonomi makro, yaitu hubungan antara suku bunga, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi. Dan di dalam ekonomi syariah, studi antara jumlah zakat, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Kemudian ada di keuangan dan perbankan juga, yaitu hubungan antara harga saham, nilai tukar, dan suku bunga. Nah, kemudian kapan sih kita harus menggunakan ECM? Nah, ECM ini digunakan hanya jika yang pertama itu semua variabel itu tidak stasioner di level, tetapi semua variabelnya itu stasioner di phase difference. Kemudian variabel yang digunakan tersebut itu terkointegrasi, di mana saat dilakukan uji kointegrasinya hasilnya itu signifikan. Kemudian ingin mengestimasi hubungan jangka pendek dan melibatkan error correction term, yaitu ECT, dari persamaan jangka panjangnya. Nah, kemudian bagaimana tahapan untuk melakukan uji ECM ini? Nah, yang pertama kita melakukan uji stasioner menggunakan ADF atau PPTS, itu untuk memastikan kestasioneritasan variabelnya, karena harus stasioner di phase difference semua variabelnya. Kemudian yang kedua itu dilakukan uji integrasi, yaitu untuk melihat ada tidaknya hubungan jangka panjang. Nah, kemudian yaitu mengestimasi model jangka panjangnya dengan menyimpan residual sebagai ECT. Nah, kemudian kita harus melakukan uji stasioneritas ECT-nya, di mana jika ECT-nya itu stasioner, maka bisa lanjut ke model jangka pendek. Kemudian melakukan estimasi model ECM jangka pendek dengan menambahkan variabel phase difference dan ECT, yaitu -1. Kemudian kita bisa dari semua uji tersebut diinterpretasikan di mana koefisien ECT itu harus negatif dan signifikan. Itu menunjukkan bahwa sistem kembali ke keseimbangan spasial. Nah, mungkin materinya cukup sekian. Nanti kita akan melanjutkan untuk demo uji ECM ini di software RStudio. Nah, untuk melakukan uji ECM pada RStudio, kita buka terlebih dahulu RStudio, kemudian kita import data melalui import data, kemudian dipilih sesuai nama file yang dipilih teman-teman. Kemudian di sini di run
untuk memudahkan menjadi data. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita klik import. Nah, kemudian setelah kita import datanya, kita akan menginstal uh, package ini kalau misalnya di teman-teman belum ada. Nah, kemudian bisa di run aja. Kemudian kita tunggu untuk menginstal si package-nya. Nah, kemudian setelah itu kita klik package-nya. Kemudian di sini kita cari satu-satu sesuai dengan nama-nama ini. Yang pertama dari Excel. Nah, teman-teman cukup checklist aja semuanya. Kemudian proses di checklist. Enter. Nah, setelah semuanya di checklist, kemudian nah, sebenarnya bisa mengimport data itu bisa di awal atau enggak pada saat sudah menginstal si package-nya. Nah, kemudian karena kita sudah import data, tadi kita bisa melihat nih kolom apa aja yang ada di datanya. Nah, kemudian kita run aja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kolom-kolom pada data yang sudah kita import tadi itu ada PDB, GUB, sama suku. Nah, kemudian kita yang ini kita run dulu. Kemudian untuk mengetahui bahwa data kita itu data time series dan dari tahun berapa, maka kita harus melakukan value terlebih dahulu. Di sini kita tulis source data di mana data yang saya punya itu dari tahun 2020 dan tipe datanya itu ada tipe bulannya, maka di sini frekuensinya kita tulis 12. Dan kita run aja. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau melihat plotnya, bisa di klik plot PS data seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan uji stasioner karena syarat dari uji ECM ini harus stasioner di first different. Nah, kita akan melakukan uji stasioner terlebih dahulu di tingkat level. Kita akan melihat ini, kita blok langsung aja semua variabelnya, kemudian direct. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada variabel PDB, P value-nya 0,04 ya. Kemudian pada GUB dia 0,4 P value-nya, kemudian pada suku dia P value-nya 0,4, masih belum stasioner gitu di tingkat level. Maka kita harus melakukan diferensi dengan cara ini di blok dan di run. Kemudian setelah itu kita akan mengecek stasioner setelah diferensi ini. Dan di sini kita bisa melihat pada variabel PDB dia sudah stasioner, dia sudah
0,01, kemudian JOB juga p value-nya 0,01, dan pada variabel suku juga p value-nya 0,03, maka semua variabel sudah stasioner dan stasionernya di first degree. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi, yaitu model yang pertama ada model jangka panjang. Di sini teman-teman bisa ditulis ya model log lm, kemudian masukkan variabelnya DPDB, JOB, dan suku. Kemudian setelah itu di run aja. Kemudian kita ambil residualnya karena nanti akan mengecek residualnya itu stasioner atau tidak. Kemudian di run. Nah setelah itu kita akan menguji stasioner residualnya, karena si residual ini harus stasioner gitu di tingkat level. Nah kemudian di sini kita bisa melihat bahwa p value-nya itu 0,04 gitu, dan bisa dikatakan kalau misalnya sudah stasioner itu bisa dilanjutkan untuk analisis berikutnya gitu. Nah kemudian sini kita akan melihat pada model yang tadi, model yang jangka panjang ini dia ada pengaruh atau tidak gitu, signifikan atau tidak. Nah di sini kita bisa melihat ya pada model jangka panjang estimate berapa, p value berapa. Nah karena di sini p value masih lebih dari 0,05, dan tapi estimate-nya ada yang negatif ya nilainya, tetapi karena masih lebih dari 0,5 maka bisa dikatakan kalau variabel JOB suku gitu belum mempengaruhi secara signifikan gitu ya terhadap PDB-nya. Nah kemudian kita akan mengecek kembali stasioner residualnya. Nah di sini masih stasioner ya. Nah kemudian kita akan melakukan estimasi model ECM pada jangka pendeknya. Nah sebelum itu kita harus membuat lag residualnya, yaitu lagrange residual underscore log -1. Kemudian kita langsung run aja, dan kini kita harus menyesuaikan diferensi variabel. Nah di sini kita langsung blok aja ya teman-teman, pokoknya disesuaikan dengan nomor variabel yang teman-teman punya. Nah kemudian setelah itu kita menulis model ECM-nya, model ECM pada jangka pendek. Kemudian kita langsung akan melihat ada pengaruh atau tidak ya, signifikan atau tidak gitu. Nah kemudian kita bisa melihat di sini estimate dan p value-nya ya dari model jangka pendek ini. Dan di sini model pada jangka pendek ECT-nya masih positif, sedangkan ECT itu harus negatif gitu ya secara model. Dan di sini p value-nya juga semua variabel itu masih lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan tidak berpengaruh secara nyata gitu ya pada model yang jangka pendek ini. Dan kita akan melihat di model ECM alternatifnya, apakah dia signifikan atau bagaimana gitu. Nah kemudian di sini kita bisa melihat bahwa ECT-nya itu sudah negatif, dan pada intercept-nya itu sudah signifikan gitu ya. Artinya ini intercept-nya itu signifikan,
tetapi pada variabel yang lainnya itu masih tidak signifikan, yaitu artinya tidak ada pengaruh yang nyata gitu ya, eh, terhadap variabelnya. Nah, kemudian tetapi di sini ECT-nya itu sudah negatif, tapi p-value-nya masih tidak signifikan. Artinya ini tuh ada koreksi ketidakseimbangan pada masa lalu yang belum berpengaruh kuat gitu ya, terhadap variabelnya. Nah, kemudian untuk melihat secara garis besarnya ya, model-model dari jangka panjang, jangka pendek, dan otomatis kita bisa membuat ini dan direct. Dan di sini bisa langsung terlihat sebenarnya hasilnya sama kayak yang tadi, cuma untuk lebih mudah membandingkan ya. Ini jangka panjang tadi p-value-nya masih lebih dari 0,05. Kemudian di sini juga pada jangka pendek ya belum signifikan, dan pada alternatif itu sudah ada yang signifikan dan ECT-nya itu sudah negatif gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Pertama ada uji normalitas. Nah, di sini hasilnya hasil dari p-value-nya itu adalah bisa dilihat ya nilainya. Nah, ini tuh p-value-nya artinya itu kurang dari 0,05, yang artinya residualnya itu tidak berdistribusi normal. Nah, namun pada model ekonometrik seperti ECM, ketidaknormalan residual itu tidak selalu menjadi masalah yang besar jika data besar dan model memenuhi asumsi lain. Nah, kemudian kita akan melakukan uji yang lain, yaitu uji autokorelasi yang menggunakan Watson. Nah, di sini nilainya itu p-value-nya kurang dari 0,05 ya. Maka di sini menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi positif dalam residualnya. Dan kemudian kita akan melakukan uji multicore. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa TF-nya itu kurang dari 10 gitu ya untuk semua variabel, yaitu bisa dilihat di sini 1 cukup 1 gitu. Nah, maka karena nilainya itu jauh di bawah 10, maka bisa dikatakan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas. Artinya atom variabel independen itu dalam model tidak saling berkorelasi tinggi. Nah, kemudian kita akan melakukan uji heteroskedastisitas ya. Nah, di sini p-value-nya itu lebih dari 0,05 ya, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Artinya varian residualnya itu homoskedastisitas, yaitu seragam ya, dan asumsi regresi terpenuhi pada bagian ini. Nah, mungkin cukup sekian demo uji ECM pada RStudio. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.